Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petikraf. Hai teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kali ini kita akan membuat dompet mini plus gantungan kunci seperti ini ya. Ini praktis untuk nyimpen uang parkir ya teman-teman. Nah, ini bagian dalamnya kita lihat ya. Ini kita buka kancingnya. Bagian dalamnya seperti ini. Ini cukup untuk dimasukin uang ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Di video sebelumnya kita sudah buat granny square seperti ini ya. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian langsung aja tonton videonya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di video kali ini kita akan lanjutkan gimana membuat granny square ini menjadi dompet mini plus gantungan kunci. Jadi kita perlu membuat dua buah granny square seperti ini ya teman-teman. Kemarin kan udah jadi seperti ini. Nah, tapi di video sebelumnya itu ada yang kurang ya, maaf ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu membuat satu baris lagi agar bagian kelilingnya ini lebih lurus ya teman-teman. Nah seperti ini ya, kemarin kan setelah ini kita matikan benang, kemudian kita putuskan. Ini kita lanjutkan dulu, satu baris tusuk SC secara memutar ya teman-teman. Nih kita buat rantai satu, kemudian di sebelahnya ini kita buat SC 1, 2, kemudian di bagian ujung ini kita buat satu SC, kemudian satu rantai, 1 SC. Nah, sisanya ini tinggal satu lubang ini, satu tusuk SC, teman-teman. Dan yang di bagian tengah ini, ya, ini kan nasinya 2 rantai, ini kita buat 1 SC. Tengah-tengah seperti ini. Ini 3 ya, teman-teman. Lubangnya tuh 2, 3, kemudian di tengahnya ini 1. Jadi di sini yang ini kan satu lubang, satu tusuk SC. Kemudian yang di rantai 2 ini 1 SC. Ini satu lubang, 1 SC. Yang di bagian ujung ini 1 SC, rantai 1, 1 SC. Kemudian lanjutkan SC lagi. Oke, mungkin kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Ini kita lanjutkan sampai selesai satu putaran. Setelah jadi satu putaran, kemudian kita lakukan invisible join. Jadinya seperti ini ya. Ini setelah benangnya kita rapikan. Oke, ini kita sudah punya 2 seperti ini. Kita akan sambungkan 2 ini. Ya, teman-teman. Ini sambungannya di sini, ini sambungannya di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Nih, kita akan mulai ini membuat slip stitch keliling. Jadi dari sini ke sini, sini sampai ke sini. Kita mulainya dari tengah-tengah ya, teman-teman. Nih, dari yang kita kira-kira aja, tapi ini kalau bisa usahakan sama ya, kanan sama kiri. Ini bagian dalamnya ini. Ya, ini kan ada kayak seperti ini juga bagian dalamnya, ini kita hadapkan seperti ini. Jadi ini bagian luarnya bagus ya teman-teman. Oke, ini kita masukkan yang tengah seperti ini. Nah, ini urutannya harus sama ya teman-teman. Jadi biar granny square-nya lurus. Kita ambil benang. Ini benang kita seperti ini. Kemudian kita buat, ini kita masukkan seperti ini. Kemudian di sebelahnya ini kita masukkan di lubang tengah-tengahnya ya teman-teman. Nih, di tengah-tengah dari rantai yang atas ini. Ini kan bagian atasnya tusuk SC tadi, itu bentuknya seperti rantai. Nah, ini kita masukkan di tengah-tengahnya. Seperti ini. Kita sembunyikan. Seperti ini. Kita lakukan slip stitch. Sebelahnya lagi. Ini kita sembunyikan sendiri aja ya teman-teman. Terakhir. Nggak usah diikutkan lanjutan kita. Nih, di sebelahnya kita lakukan slip stitch lagi.
Ini di sebelahnya lagi. Misalkan ini sama ya posisi tusuknya. Taruh dulu. Oke. Jadi kalian terus perhatikan ya, jangan sampai menceng. Kalau kelihatan menceng, nanti kalian loncatin satu nggak apa-apa. Oh ya, misalnya nih ya, ini tusuk ke satu, ini juga tusuk satu sebelah sini, tusuk kedua, begitu seterusnya ya teman-teman. Nih, ini sudah tersambung seperti ini ya teman-teman. Ini kita lanjutkan membuat slip stitch dari sini sampai sini. Jadi sisakan bagian atasnya aja, ini satu sisi aja yang enggak dilakukan slip stitch. Kita lanjutkan. Setelah kita buat tusuk slip stitch dari sini, jadi seperti ini tinggal sini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjutkan bagian tutupnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin satu lagi tusuk slip stitch. Kita ke sebelahnya nih, tapi ini kita satu aja, nggak usah yang sini nih, kita lakukan slip stitch. Oke, seperti ini. Kita akan mulai membuat tusuk baris SC ya maksudku. Nih, kita akan mulai membuat baris SC. Sini kita buat tusuk rantai 1 terlebih dahulu, kemudian di sebelahnya kita buat tusuk SC. Tuh. Tiga. Kita buat SC sampai di sini ya teman-teman, atau kira-kira lurusnya ini, kalian kira-kira sendiri. Nih, setelah jadi satu baris jadinya seperti ini. Kemudian kita akan buat baris berikutnya nih, rantai 1, sebelahnya kita buat SC. Lanjutkan sampai ujung sini. Sudah sampai ujung, kita buat satu baris lagi, kita putar nih. Lanjutkan sampai ujung. Nah, ini kita sudah punya 3 baris. Kemudian kita akan buat baris keempat. Ini mulai beda ya teman-teman. Kalau tadi kan SC biasa, kalau di sini kita akan buat SC decrease. Nah, cara membuat SC decrease itu seperti ini teman-teman. Ini kita masukkan di lubang sebelahnya. Ini juga masukkan di lubang sebelahnya seperti ini. Kita keluarkan semua. Ini namanya SC decrease. Kalau kalian pengen tahu cara bikinnya, kalian ulangi lagi ya bagian ini tadi. Kita lanjutkan lagi nih buat tusuk SC biasa. Jadi di sini kita buat SC decrease-nya di ujung sini sama ujung sini aja ya teman-teman. Kita lanjutkan. Di sini sisa 2 lubang. Ini kita akan buat SC decrease. Jadi fungsinya SC decrease ini kan membuat 2 lubang menjadi 1 lubang ya teman-teman. Ini kita masukkan seperti ini. Jadi sama ya teman-teman dengan yang ujung ini tadi. Masukkan seperti ini, tapi ini kita nggak ambil lagi terus kita keluarkan. Itu kan SC biasa, ini SC decrease, ini kita masukkan lagi hakband kita di sebelahnya. Seperti ini, ambil. Nah, ini ada 2 lilitan, kita ambil, keluarkan semuanya seperti ini. Kita buat SC, rantai 1 SC ya. Ini baris ini kita buat SC aja. Kita lanjutkan sampai ujung. Setelah kita lanjutkan sampai ujung, kita buat baris berikutnya. Nah,
Ini setelah satu baris SC, ini baris SC yang ada SC decrease-nya. Jadi selang-seling ya tadi. Ini tadi 3 tusuk SC biasa, dilanjutkan baris yang ada SC decrease-nya, terus SC biasa, ini baris yang ada SC decrease-nya lagi ya teman-teman. Nih, kita masukkan di sebelahnya, masukkan di sebelahnya juga. Seperti ini. Ini SC biasa. Nah, SC decrease-nya hanya di ujung-ujung ya teman-teman. Kita lanjutkan, sisakan 2 ya. Nih, 2 terakhir ini kita buat SC decrease. Seperti ini. Nih, lanjut ke baris SC biasa. Sebelahnya ya teman-teman. Lanjutkan sampai ujung. Ini baris yang ada SC decrease-nya. Dan di sini udah mulai bisa untuk tutup ya teman-teman. Ini satu baris lagi aja sih. Karena ini kurang ke bawah ya. Ke bawah sini. Nih. Ini baris yang ada SC decrease-nya. Nih. Sebelahnya. Sisakan 2 di ujung untuk SC decrease. Nih. Kita lakukan SC decrease. Ini baris yang SC biasa ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai ujung. Oke. Nih. Dan di baris ini adalah baris yang kita buat SC decrease dan juga kita akan buat bagian tali untuk mencantolkan talinya ya teman-teman. Maksud saya itu untuk tali untuk mencantolkan kancing. Nanti kita akan pasang kancing di sini ya teman-teman. Nih, rantai 1 kita buat SC decrease. Seperti ini. Ini kita harus hitung dulu. Ini setelah kita buat SC decrease. Ini kita hitung jumlah lubang. Ini SC decrease, kemudian jumlahnya ini tengah ini harus sama. Misalnya ini 5, ini juga harus 5. Nanti sisanya itu buat bagian talinya. Kita hitung dulu ya. Jadi ternyata ini punya saya ini di sini setelah SC decrease ini 4, kemudian 01 ini untuk bagian talinya. Ini kita maksudnya itu kita skip 1, kemudian 4 lagi, kemudian SC decrease ya teman-teman. Nah, sini kita buat 4 SC. 1 2 3 4. Kemudian kita akan buat rantai untuk bagian talinya. Di sini kita pasangkan tali terlebih dahulu ya. Fungsinya adalah untuk mengukur berapa rantai yang kita perlukan untuk membuat cantolan kancing ini, teman-teman. Nih, jadi kancing yang kita pasang dulu nanti kita ukur. Ini kancingnya dan ini kita sudah bawa jarum jahit dan benang jahit. Nih, kita akan pasangkan di tengah-tengah sini ya, teman-teman. Kita jahit seperti biasa. Nah, ini sudah kita pasang di sini. Selanjutnya ini kita akan buat bagian rantainya ya teman-teman. Nih. Pertama-tama kita buat tusuk rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Ini kita cobakan ke sini ya teman-teman. Ukurnya gini. Nih. Seperti ini kita lanjutkan membuat SC di sebelahnya. Nih, setelah 4 kita loncatin 1 ya tadi ya hitungannya. Nanti kalau hitungan kalian beda bisa loncatin 1 ataupun nggak diloncatin sama sekali tapi kita buat rantai seperti ini. Tergantung jumlah SC-nya ini. Pokoknya harus kanan kiri harus sama ya teman-teman. Ini kita buat SC seperti ini. Nih. Kemudian kita buat tusuk SC sebanyak 4, 2, 3, 4. Dilanjutkan dengan tusuk decrease di ujungnya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, nih seperti ini.
Ini belum jadi ya teman-teman, ini adalah baris terakhir. Kita buat rantai 1, kita putar. Ini kita akan lakukan slip stitch. Seperti ini. Tuh. Berhubung tadi diloncatin di sebelahnya slip stitchnya, maka ini cuma 3. Tuh. Setelah itu kita akan buat di bagian sini. Jadi rantai ini kita akan buat SC. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian kita akan lakukan slip stitch. Sini ya, lanjutkan membuat slip stitch. 1, 3, dan 4. Apa ya jumlahnya beda? Ini nggak kelihatan kok. Tadi kan karena ada slip stitch tadi. Ini akhir dari pengerjaan, kita buat rantai 1 dan kita akan gunting. Seperti ini. Kita akan coba ya. Nih. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Kalau kancing kalian lebih besar dari punya saya, ini kalian tambahkan jumlah rantainya ya. Jadi tadi kan jumlah rantainya adalah 4. Jadi ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya adalah kita rapikan sisa benang ini ya teman-teman. Nih, kita rapikan sisa benangnya. Kita sembunyikan di bagian belakangnya ya teman-teman. Seperti ini. Oke, ini kita gunting. Dan kita bakar sisa benangnya. Hati-hati jangan sampai kena rajutan kita. Oke. Ini lakukan cara yang sama untuk menyembunyikan sisa benang ini ya teman-teman. Setelah kita rapikan sisa benangnya, jadi seperti ini ya teman-teman. Gimana? Kalian sudah bisa jadi seperti ini. Kalau kalian ada kesulitan, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Ini kita terakhir, kita akan pasangkan gantungan kuncinya ya teman-teman. Ini kita buka terlebih dahulu. Seperti ini ya. Kita masukkan terlebih dahulu aja ini. Kita masukkan sini ya teman-teman. Kita terbuka, kita pasangkan seperti ini. Kita rapatkan. Nah, bisa terpasang dan jadi. Oke. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.